نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من العذاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama saat kita berada di satu dari al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Haram. Allah anugerahkan kepada kita limpahan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kita diberi kemudahan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu seperti ini, dan kita semua mohon kepada Allah Ta'ala, semoga apa yang kita lakukan Allah catat sebagai amal soleh kita yang kelak akan menjadi pemberat mizan hasanat kita, timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam takdim kita sampaikan pada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, malam hari ini kita akan kembali mengkaji kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Di sebelum PPKM kita mengkaji tentang adab dan hak-hak muslim terhadap saudaranya sampai pada poin ke-13, dan malam hari ini kita akan masuk poin yang ke-14. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, alla yahsudahu aw yadhunna bihi su'an aw yubghidahu aw yatajassasa alaihi. Jadi seorang mukmin itu terhadap saudaranya alla yahsudahu, tidak boleh hasud, aw yadhunna bihi su'an, atau berprasangka buruk, aw yubghidahu, atau membencinya, itu tidak boleh. Au yatajassasa alaihi, atau menginteli, kemana-mana selalu dipantau, diawasi, diinteli, itu nggak boleh. Nah, di antara ayat-ayatnya yang melarang itu semua, pertama adalah firman Allah Ta'ala dalam surat yang ke-49, namanya suratul Hujurat, ayat yang ke-12. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kalian akan banyak berprasangka. Ada orang melakukan kegiatan sesuatu, berkata sesuatu, beraktivitas sesuatu,
Apa yang dilakukannya? Ia selalu berprasangka buruk. Dia tidak pernah berhusnudzon, yang merupakan ambivalen dari kata su'udzon. Kenapa dia tidak berprasangka baik? Apa alasannya? Allah katakan inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, baru setelah itu Allah melarang kita saling bertajassus, wala tajassasu, dan janganlah kalian itu menginteli, wala yaktab ba'dukum ba'd, dan juga jangan sebagian kalian itu berghibah kepada sebagian yang lain. Tapi pada redaksi yang dipaparkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, sebelum beliau memaparkan tentang larangan berprasangka buruk, itu beliau mengatakan seorang mukmin itu tidak boleh hasad kepada saudaranya. Apa itu hasad? Al-hasadu huwa tamanni zawali nikmah indal ghair. Wa huwa fi jawharihi i'tiradun ala ata'il mun'im subhanahu. Jadi dikatakan oleh para ulama-ulama kita, yang dimaksud dengan hasad itu adalah seseorang itu berharap hilangnya nikmat. Tamanni zawalin nikmah indal ghair, yang nikmat itu diberikan oleh Allah kepada saudaranya. Wa huwa fi jawharihi i'tiradun ala ata'il mun'im subhanahu wa ta'ala. Dan dia pada hakikatnya adalah menolak terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain itu. Itulah hakikat hasad. Dia nggak suka, Pak. Bahkan tidak hanya suka kalau orang lain itu tidak suka, orang lain itu mendapatkan nikmat, tapi sekaligus ia menginginkan hilangnya nikmat itu. Kira-kira yang begini ini ada atau tidak, Pak? Halo? Ada. Kalau ada, kira-kira orangnya ngaji atau tidak ngaji? Kekerasan. Kekerasan. Jadi biasanya jemaah sekalian, yang begini ini rajinnya jarang-jarang. Kalau ngajinya sering, insya Allah hatinya bersih, sehingga ketika hatinya bersih, yang terjadi insya Allah kalau saudaranya mendapatkan nikmat, justru ia bersyukur kepada Allah, dia mengucapkan alhamdulillah. Itu kalau rajin ngaji. Maka hati ini harus sering-sering kita bersihkan agar tidak ada hasud, tidak ada kedengkian di dalam hati kita. Dan orang yang hasud itu dia tidak akan pernah merasakan kenyamanan hidup dan ketentraman hidup. Bagaimana ia bisa tentram? Bagaimana ia nyaman? Dia tidak suka kok orang lain maju kok. Dan seorang mukmin semestinya kalau ada orang atau saudaranya ia maju, ia mestinya bersyukur kepada Allah Ta'ala, tidak kemudian ia membenci, apalagi menginginkan hilangnya nikmat tersebut. Nah, oleh karenanya itu jemaah sekalian, dalam konteks hasud ini ada levelnya, ada grade-nya, Pak. Paling tidak ada 4 tingkatan hasud itu. Yang pertama dalam bentuk tamanni zawalin nikmah indal mun'am alaihi walau lam yantaqil lil hasadi. Ini yang pertama, yaitu seseorang menginginkan hilangnya nikmat terhadap orang yang diberi nikmat. Jadi ada orang, saudaranya diberi nikmat oleh Allah, tapi ia ingin nikmat itu hilang, walau lam tantakil lil hasidi, sekalipun nikmat itu tidak pindah kepada dia. Ada atau tidak, Pak? Yang begitu, Pak? Pokoknya saudara saya nggak boleh dapat nikmat itu. Yang penting nikmatnya itu hilang, sekalipun tidak pindah kepada dia. Inilah grade pertama. Ada yang kedua,
tamanni zawalin nikmati anil mun'ami alaihi wa husuluhu alaiha. Jadi yang kedua, orang menginginkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, kepada saudaranya itu hilang dan ia berpindah kepada dia. Dan nikmat itu pindah kepadanya. Itu yang kedua. Ini yang lebih dahsyat yang mana Pak? Yang pertama atau yang kedua Pak? Yang kedua. Yang ketiga, tamanna husulahu ala mithli nikmah allati indal mun'am alaihi hatta la yahsulat tafawut bainahuma. Fa idza lam yastati husulahu alaiha tamanna zawalaha anil mun'am alaihi. Jadi tingkat yang ketiga, seseorang menginginkan mendapatkan kenikmatan seperti apa yang Allah berikan kepada saudaranya, dan nikmat itu tidak ada perbedaannya, persis nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya itu dia dapatkan, harus persis Pak. Tapi fa'idha lam yastati husulahu alaihi, kalau dia tidak mampu mendapatkan nikmat itu, tamanna zawalaha anil mun'am alaihi, ia menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari saudaranya. Ini tingkatan ketiga. Tapi ada yang keempat, ini ada hasud tapi boleh Pak. Itu namanya ghibthah. Apa itu ghibthah? Ghibthah itu kita menginginkan kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita, tapi nikmat itu biar tetap Allah berikan kepada saudara kita, tapi kita ingin juga mendapatkan nikmat yang sama. Itu boleh atau tidak Pak? Halo, boleh atau tidak? Boleh. Apa dalilnya? Hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Hasad itu tidak boleh kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi seseorang yang Allah berikan nikmat Al-Qur'an dan dia membacanya di pertengahan malam dan di siang harinya. Kan ada orang-orang yang seperti itu kan, diberi nikmat, ia hafal Quran, dia punya hafalan Al-Quran sekalipun tidak 30 juz, mungkin juz 30, jangan sampai enggak dua-duanya Pak. Tapi yang hadir insya Allah mudah-mudahan minimal juz 30 hafalah gitu ya. Insya Allah hafal juz 30 atau 30 juz. Sekarang ini saya lihat banyak orang-orang tua yang rajin ngafalin Quran. Banyak kisah-kisah orang-orang tua yang hafal 30 juz itu di usia tuanya. Saya pernah mendengar satu kisah di Kuwait. Ada seorang imam di salah satu masjid besar di Kuwait. Apa yang terjadi? Satu saat ngimaminya itu salah. Jadi saya ingin berkata, jangankan di Masjid Kuwait, jangankan di Masjid Taqwa Regensi, di Masjidil Haram juga kadang-kadang imamnya salah. Pernah atau tidak Pak? Saya pernah. Jadi waktu itu pas ngimamin subuh-subuh bulet-bulet Pak. Gak ketemu-ketemu. Ya tapi memang seperti itulah yang namanya seorang imam besar, sekalipun memang ia di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, huwa bashar, dia adalah manusia. Manusia itu punya karakteristik yukhti, dia terkadang salah. Qad yukhti, terkadang salah. Benar terus enggak ada. Nah, jemaah sekalian, nah biasanya itu ada masalah. Ada masalah. Masalah keluarga, masalah anak. Tapi yang banyak biasanya kalau ngimamin salah, itu biasanya yang ngimamin lagi ada masalah sama istrinya Pak. Biasanya itu mengganggu sekali Pak. Jadi kok ngimamin sebelumnya itu ada imam kok dia punya masalah sama istrinya, berantem sama istrinya, biasanya nanti kalau ngimamin salah-salah itu. Biasanya, kalau nggak gitu masalah anaknya, kalau nggak gitu dengan masyarakatnya. Iya. Gitu. Makanya mengimamin itu harus konsentrasi penuh.
Kalau enggak salah-salah. Jadi ini apa yang terjadi ketika ia salah, siapa yang mengimami, yang membenarkan? Itu kan ada bab tentang membenarkan terhadap bacaan imam. Itu sebenarnya yang paling berhak itu ya mas adalah orang yang paling berdiri di belakang imam persis at-taswib alal imam, membenarkan terhadap bacaan imam. Makanya dipastikan yang paling bagus bacaannya setelah imam itu adalah yang berposisi di belakang imam dan termasuk yang mengetahui tentang fikih sholat. Karena memang sebenarnya dalam konteks siapa yang jadi imam itu sebenarnya masjid-masjid itu nggak usah berantem Pak. Tapi alhamdulillah biasanya kalau di perumahan seperti ini sih nggak ada yang namanya berantem jadi imam itu. Ada atau nggak Pak? Halo? Jadi kalau ada masjid kok berantem jadi imam itu lucu. Itu memberikan isyarat itu nggak ngaji Pak. Kalau sudah ngaji kok masih berantem berarti imannya yang lemah. Kan kaidahnya sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Siapa sih yang berhak mengimami? Aqra'ukum, yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya itu mesti. Jadi sekalipun ia masih muda, umurnya mungkin 15 tahun, umurnya memang 20 tahun, karena memang dia hafalannya banyak, bacaannya bagus, paling bagus, dia berhak jadi imam. Setuju atau enggak Pak? Iya kan? Dan imam itu berat. Makanya saya zaman kuliah itu yang namanya imam Pak, itu paling dihindari oleh para masyayikh waktu itu. Paling dihindari. Karena apa? Posisi imam itu berat. Jadi yang mimamin itu ya biasanya ya harus dosen yang ngajar Al-Quran. Dan itu rata-rata standar minimalnya itu menguasai qiraah sab'ah. Bahkan tidak hanya qiraah sab'ah tapi qiraah asyrah. Dan bahkan tidak hanya qiraah asyrah tapi qiraah arba'ata asyar. Ada qiraah versi 7 imam, ada qiraah versi 10 imam, dan ada qiraah versi 14 imam. Itu masyhur di dalam kajian ulumul Quran, itu masyhur. Nah, nanti kalau kemudian ini ternyata sama-sama bagus bacaannya, baru yang afqah hukum, yang paling mengetahui tentang ilmu fikih. Jangan sampai kemudian ngimamin nggak tahu ilmu fikih, wah dia batal Pak, maaf buang angin, Allah ini kayaknya di belakang nggak ada yang tahu, dilanjut, kan repot itu Pak. Itu nanggung dosanya orang satu masjid atau Pak. Kalau dia afqah, dia orang yang tahu tentang fikih, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia kemudian minggir. Nah, minggir ini sebenarnya yang di belakang sudah tahu, ini pasti dia batal. Jangan tanya dulu, jadi imam kok kabur gitu kan, nggak boleh Pak. Itu udah mafhum, ketika dia pergi itu berarti dia batal Pak. Maka setelah itu imam yang berada di belakang dia maju mengganti posisi imam. Ya, yang namanya orang itu kan maaf mungkin salah makan atau apa, pas imamin kemudian keluar angin, kan batal Pak. Kalau batal dia ngimamin ya jangan kemudian ya tunduk terhadap hawa nafsunya dengan mengatakan orang lain nggak tahu, makmu nggak tahu. Dia batal pergi. Setelah itu di belakang maju. Makanya itu afqah. Baru setelah itu ketika parameter kebagusan pada aspek tilawatul Quran dan aspek pemahamannya fikih, baru setelah itu asannukum, mana yang paling tua di antara kalian. Jadi tua itu kualifikasi yang ketiga. Biasa dulu itu orang-orang alim itu diajar oleh anak-anak muda yang alim itu biasa Pak. Jadi kita harus punya tradisi saling mengisi satu dengan yang lain gitu kan. Akan tetapi kalau yang muda-muda itu ngisi atau ngimami juga ia harus menyesuaikan dirinya. Ia harus berakhlak Qur'ani, ia harus beretika sesuai dengan etika yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh ada kesombongan di dalam dirinya.
Nah, penyakitnya anak-anak muda, penyakitnya remaja itu kalau pinter itu kan maaf kadang-kadang nafsunya, Pak. Maka kalau ada anak-anak muda yang seperti itu, ya kita sebagai orang tua kita harus menghadirkan kasih sayang kepadanya dengan cara apa? Kalau memang dia salah, kita panggil. Kita kasih nasihat dengan bijak. Panggil, yuk kita ke depan yuk. Kita nyari misalnya rumah makan sederhana. Berdua diajak makan, habis diajak makan dikasih nasihat. Insya Allah senang atau tidak, Pak? Senang lah. Jadi seperti itulah ada adab-adab yang harus kita hadirkan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Yang kedua adalah kepada siapa kita boleh ghibtah, kita boleh hasud, yaitu rajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi seseorang juga yang diberi harta oleh Allah dan ia menginfakkan di malam hari dan juga di siang hari. Tapi memang Masya Allah luar biasa. The power of giving, kekuatan memberi itu banyak, luar biasa, Pak. Kok ada di antara kita kok rajin bersedekah, pasti dijamin oleh Allah rezekinya, akan tetapi ia melakukan itu tulus karena Allah Ta'ala. Hari Ahad kemarin saya menyinggung tentang hadis terkait dengan kekuatan sedekah. Itu habis pengajian ada seorang jamaah yang dia mendekati saya. Ustadz, apa yang Ustadz sampaikan itu sudah saya amalkan sejak muda. Pokoknya kalau pagi-pagi saya melakukan sholat subuh, saya selalu berinfak. Tapi maaf Ustadz, karena saya sudah pensiun, saya selalu infak rata-rata Rp2.000. Tapi yang terpenting saya istiqomah. Itu ada yang begitu, Pak. Ini jangan kemudian bapak-bapak nirunya yang 2.000 Bapak ya. Nirunya istiqomah. Banyak nggak apa-apa asal ikhlas. Setuju atau tidak, Pak? Halo? Dikit asal ikhlas atau banyak asal ikhlas, Pak? Ya, banyak asal ikhlas kan itu. Ya, kalau bisa banyak dan ikhlas itu yang lebih utama. Silahkan lihat. Kok ada di antara kita kok istiqomah infak? Apakah di pagi hari, apakah di siang hari? Cuma kadang-kadang ada jamaah yang memahami hadis itu terlalu letterlek. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min sabahin illa wa nazalal malakan." Tidaklah ada waktu pagi melainkan ada dua malaikat yang turun di muka bumi ini. Ahaduhuma yaqul, satu dari keduanya itu berkata, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa," wa ahaduhuma yaqul, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Satu dari dua malaikat itu berkata, "Ya Allah, berikan orang yang berinfak itu ganti." Ini hadis ini dipahami oleh yang ngaji tadi Bapak Ibu sekalian. Ini malaikat itu kan turunnya di pagi hari. Doakannya itu kan di pagi hari. Kalau gitu, kalau saya infak di pagi hari saja, pas doanya malaikat. Kalau siang malam nggak mau infak, Pak. Ini benar atau nggak benar, Pak? Nggak benar, Pak. Jadi memang berdoanya malaikat itu tadi di pagi hari, akan tetapi ia mendoakan untuk orang yang infak ya di pagi hari didoakan, di siang hari juga didoakan, di malam hari juga didoakan. Masya Allah. Ini ya sekalian terkait dengan masalah ghibtah atau hasad yang mendapatkan legalitas, yang mendapatkan pembolehan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya jemaah sekalian rahimakumullah wa azzakumullah. Apa sih yang sebenarnya menjadikan orang itu kok hasud itu kenapa, Pak? Ada beberapa hal yang melatari orang itu hasud. Tapi saya ingin awali dengan apa sih sumber orang itu hasud? Mansya'ul hasad. Jadi sumber hasud itu apa? Para ulama kita mengatakan bahwa mansya'ul hasadi huwa dha'ful imani bil qada'i wal qadar. Lemahnya seseorang beriman terhadap qada dan qadar Allah Ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki kita ini kan sudah ditentukan oleh Allah kan, Pak ya? Halo? Sudah semuanya kan?
ada yang diberi oleh Allah, nikmat sehat fisik. Bahkan tidak hanya nikmat fisik, juga nikmat keluarga, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ada juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya nikmat fisik, ya juga nikmat beragama baik, dan juga nikmat keluarga, dan juga nikmat materi. Tapi nanti nikmat keluarga kan juga macam-macam. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan punya istri satu, ada yang Allah takdirkan punya istri dua, ada yang punya istri tiga, ada yang punya istri empat. Ada yang Allah takdirkan nanti anak, ada yang punya anak dua, ada yang punya anak tiga, ada yang punya anak enam, ada yang punya anak tujuh, ada yang punya anak 10, ada yang punya anak 120, Pak. Ada atau tidak, Pak, yang punya anak 120, Pak? Ada. Siapa itu? Sahabat Anas bin Malik, itu anaknya 120. Bisa dilihat di dalam kitab namanya Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah karya Dr. Al-Bugha, Arba'innya karya Imam Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Ada yang seperti itu. Ya, dari berapa itu yang tidak dijelaskan di dalam kitab itu. Saya juga nyari-nyari juga, Pak. Karena selalu saya ditanya itu gitu. Ini usaha isunya berapa itu. Tapi di situ ada sedikit khilaf. Ini 120 itu cucu anaknya saja atau anak dan cucunya. Jadi khilaf, sebagian itu dikatakan, ada yang mengatakan itu anaknya saja, ada yang mengatakan itu anak dan cucunya, tapi istrinya tidak dijelaskan. Saya sudah nyari cukup lama itu. Dalam kitab misalnya ada, karena saya kan di beberapa masjid itu biasanya ngajar saya itu tentang hayatus sahabah. Jadi kehidupan para sahabat. Itu ya dari sahabat yang masuk dalam kategori Khulafaur Rasyidin, dari Abu Bakar, dari sahabat Umar, dari sahabat Utsman, sahabat Ali. Nanti yang 10 sahabat dijamin masuk surga. Dari yang 4 ini ditambah dengan yang 6, ada Thalha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Al-Awwam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Nanti minas sabiqin al-awwalin. Nanti ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Ini termasuk minas sabiqin al-awwalin. Termasuk nanti istrinya Sa'ad bin Zaid yang namanya adalah Fatimah bintul Khattab. Itu kita kaji semuanya, Pak. Nanti yang di Madinah ada sahabat-sahabat yang mereka awal-awal masuk Islam di sana. Ada sahabat Usaid bin Khudair, ada Sa'ad bin Mu'ad, dan beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baru saja hari-hari ini sering saya sampaikan itu adalah sahabat Harisah bintun Nu'man. Itu ada di jilid kedua, sahabat yang disebut bagian akhir dari kitab namanya Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Mahmud Al-Misri. Itu ada semuanya. Itu ada 4 jilid, Pak. Kayaknya yang saya sampaikan baru 2 jilid, dan itu juga udah bertahun-tahun gitu. Tapi di sini karena kita kajian kita Minhajul Muslim, kita masukkan dikit-dikit lah, biar kita ini kenal sahabat Rasul. Karena kajian tentang sahabat Rasul itu nggak banyak. Yang ada kan biasanya tafsir, biasanya hadis, biasanya kajian apa itu? Kajian fikih, kajian tentang akhlak, kajian tentang sirah. Itu bagus, semuanya bagus. Tapi juga hayatus sahabat, mengenal orang-orang yang memang mendapatkan sanjungan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu penting. Salah satu di antara apa yang kita dapat dari kajian-kajian seperti itu adalah kita bisa mengambil spirit generasi yang terbaik, bagaimana mereka bersama. Termasuk yang saya sebut tadi bagian akhir itu adalah Harisah bin Nu'man, itu terkenal dengan sahabat yang paling baik terhadap ibunya, yang salamnya dijawab oleh malaikat Jibril. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 2 sahabat yang paling baik terhadap ibunya. Yang pertama adalah sahabat Utsman bin Affan, yang kedua adalah sahabat Harisah bin Nu'man. Insyaallah beliau itu sering menyuapi ibunya. Kita maaf sering menyuapi ibu kita atau jarang banget, Pak, atau nggak pernah? Ibunya disuap, rambutnya disisirin, apa yang dia inginkan nggak pernah dibantah. Bahkan seringkali ketika dia menginginkan sesuatu tidak tanya sama ibunya, tapi tanya sama orang lain yang dengar, Pak.
Itu adalah sahabat Harisah bin An-Nu'man. Nah, jauh sekali, apa yang menjadi sumber orang itu memiliki sifat hasad? Tadi saya sampaikan adalah karena faktor lemahnya keimanan terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada faktor yang lain, yaitu bughdul mahsud, kedengkian terhadap orang yang dia dengki kepadanya, orang yang mendapatkan nikmat, gak suka. Nah, orang seperti ini memang faktornya ya lemah imannya. Karena memang takdir nikmat itu sudah ditentukan oleh Allah, dan memang Allah itu memberikan nikmat rizki kepada seseorang itu ya apa yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Dan seseorang itu harus berhusnudzon kepada ketetapan Allah. Dan yang penting terhadap rizki itu kita harus qanaah. Maka satu doa yang sering harus kita baca adalah Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku jiwa yang tenang. Minta sama Allah, Pak, jiwa yang tenang. Biar hidup ini tenang. Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, Masya Allah. Itu kalau kita tidak minta sama Allah jiwa yang tenang, hati kita bisa bergejolak terus, Pak. Nah, tipologi orang yang punya jiwa tenang itu 3. Pertama adalah tu'minu biliqa'ik. Kita mengimani terhadap perjumpaan dengan Allah, mengimani adanya kematian, al-mautu haq. Dan kemudian kita juga dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak ingat kematian. Ada satu kitab namanya Faidul Kabir karya Syekh Abdul Rauf Al-Manawi. Itu beliau berkata begini, dan saya masih hafal itu redaksinya. Wa qala al-Laffafu, dan Syekh Laffaf berkata, man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalathati asya. Siapa orangnya kok dia banyak di dalam mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 hal, Pak. Apa 3 hal itu? Yang pertama kata Syekh Laffaf adalah ta'jilut taubah. Kita akan dimuliakan oleh Allah, bisa mempercepat taubat kita. Nikmat kita bisa bertaubat itu kan kemuliaan, Pak. Karena kita temukan ada orang-orang yang usianya 60 tahun, Pak, gayanya seperti anak muda, Pak. Ada atau banyak, Pak, yang begitu, Pak? Gak mau ke masjid, baca Quran masih ogah-ogahan, qiyamul lail gak mau, sholat 5 waktunya juga masih seperti puasa Daud. Ini kan tidak takjilut taubat, tidak menyegerakan taubat. Yang kedua adalah dimuliakan dengan qanaatul qalbi, hati yang qanaah menerima terhadap takaran rizki Allah Ta'ala. Setelah ia tentunya melakukan ikhtiar yang maksimal. Bahwa Allah sudah menjatah rizki kita, intinya setelah kita berikhtiar, ya kita menerima pemberian Allah. Pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Karena kadang-kadang kalau kita pengen banyak, nanti kalau dikasih banyak malah polah lagi. Ada juga ketika dikasih rezeki sedang, rajin ke masjid, tapi ketika rezekinya banyak malah nggak mau ke masjid, itu, Pak. Ada atau tidak yang begitu, Pak? Nah, di luar sana, di sini insya Allah enggak lah. Jadi yang satu lagi adalah nasyatul ibadah. Orang punya spirit, orang punya semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah buah kalau kita banyak mengingat kematian. Yang ketiga, kenapa orang itu hasad? Dikatakan adalah karena al-kibru wal ujub. Karena kesombongan yang ada di dalam dirinya, dan ia merasa ujub, merasa dirinya the best. Itu bahaya, Pak. Apa itu sombong? Sombong itu term dalam hadis itu namanya al-kibru. Dan Rasul memberikan penjelasan tentang istilah sombong itu dengan mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jangan pernah kita meremehkan orang lain. Karena bisa jadi Allah memang memberikan kelebihan kepada kita satu sisi, tapi ada sisi yang Allah lebihkan pada saudara kita.
Jadi Allah itu mengunggulkan, memberikan kelebihan kepada hambanya. Di satu sisi ia unggul, tapi di sisi lain bisa jadi tidak. Maka jangan ada di antara kita yang meremehkan orang lain, apalagi sampai menolak kebenaran. Dan biasanya kalau orang itu sombong, itu akan melahirkan penyakit namanya apa? Namanya ujub. Dia terlalu bangga terhadap dirinya sendiri. Atau ada yang mengatakan sebaliknya, ujub dulu baru sombong. Tapi dua-duanya ini sangat berbahaya, merasa dirinya the best. Hati-hati Pak. Karena penyakit ujub itu penyakit yang sangat dekat dengan kita. Penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit ujub, penyakit sombong itu yang dekat dengan orang-orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ilmu, itu penyakitnya itu adalah penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit ujub, penyakit sombong. Ini sekaligus menjadi nasihat bagi saya Pak, dan bagi kita semua. Jangan pernah ada di antara kita merasa diri kita paling hebat, paling banyak baca Qur'annya. Enggak ada di Masjid At-Taqwa ini jamaah yang baca Qur'annya seperti saya. Sehari alhamdulillah selalu istiqomah 5 juz. 5 juz itu kalau di kalangan sahabat itu enggak ada apa-apanya Pak. Sahabat itu Masya Allah luar biasa. Minhum man khatama fi yaum. Ada di antara mereka yang sehari itu khatam sekali. Ada yang minhum man khatama fi yaumin, ada yang 2 hari khatam sekali. Sehingga ketika kita mencari padanan-padanan generasi yang terbaik, itu tidak akan ada yang namanya riya, ada yang namanya sum'ah, itu enggak ada. Bahwa prestasi-prestasi ibadah yang kita hadirkan ini, yang kita lakukan itu jauh dari generasi yang terbaik. Itulah untuk menetralisir agar kita tidak jatuh pada apa yang disebut dengan penyakit, yang disebut dengan sum'ah, ujub atau sombong. Berikutnya jemaah sekalian, yang menjadikan orang itu hasud itu karena hubbur riasati wal jah. Dia terlalu mencintai jabatan dan kedudukan. Lihat, kalau ada orang hasud, itu pengennya dia itu selalu di depan Pak. Ya, kalau di masyarakat pengennya selalu yang jadi ketua. Kalau di tingkat RW pengennya jadi ketua RW. Ketua RW itu penting juga Pak. Ini bukannya nggak boleh, boleh. Akan tetapi kalau itu berlebihan itu ya nggak boleh. Karena apa? Bahwa kepemimpinan itulah sebenarnya yang akan mewarnai orang-orang yang dipimpin. Iya. Maka dipastikan kita juga berupaya yang ahli masjid itu harus bisa mewarnai masyarakatnya, dan salah satu di antaranya adalah ia memegang posisi-posisi penting di masyarakatnya. Jadi ini jamaah sekalian yang perlu saya ingatkan. Tapi ada orang yang cintanya terhadap kedudukan, cintanya terhadap kepemimpinan, jabatan itu sangat luar biasa. Hatta yuhillu ma harramallah, sampai ia menghalalkan hal yang diharamkan Allah. Itu yang nggak boleh. Biasanya orang seperti itu cenderung dia mudah terkena penyakit hasad. Kemudian setelah itu adalah as-sukhtu ala qada'illah. Dia benci terhadap keputusan Allah. Kok orang lain kayaknya bagus-bagus, kok saya nggak bagus-bagus itu. Baik, masih ada beberapa waktu sebelum nanti saya lanjutkan. Kalau memang ada waktunya, saya buka pertanyaan dulu. Ada pertanyaan, Pak? Silakan Pak Haji, mangga Pak Haji. Oh, tinju. Iya. Iya, iya. Iya, iya, jadi begini. Yang pertama, apapun olahraga itu, yang perlu kita harus hindari adalah ketika itu masuk pada kaidah la dharara wala dirar. Pertama kita dudukan tinju dulu Pak Haji ya, sebelum nanti terkait dengan masalah tadi spirit untuk mengalahkan musuh itu. Jadi pertama olahraga itu
prinsipnya umumnya itu diperbolehkan. Tetapi ketika kemudian olahraga itu memberikan madarat terhadap diri kita dan kepada orang lain, itu yang tidak diperbolehkan. Yang menjadi pertanyaan saya, tinju itu memberikan madarat sama dirinya sendiri dan orang lain atau tidak, Pak? Halo? Tergantung yang ditanya ini petinju atau tidak itu. Ya, kalau kita lihat kemarin ada pertandingan tinju ya, petinju Filipina sama De La Hoya atau siapa itu kan sampai pelipisnya seperti itu. Itu kan jelas memberikan madarat. Jadi ini sesuatu yang memang harus ditinggalkan sebagai seorang mukmin ya. Jangan sampai memberikan madarat kepada orang lain. Yang kedua, harus dibedakan antara membenci orang lain dengan munafasah. Munafasah itu berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu boleh, Pak. Itu ada dalam Soal Mutaffifin ayat yang ke-26. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan dalam hal itu maka berlomba-lombalah orang-orang yang berlomba. Tapi berlomba-lomba seperti tadi ada target-target dalam tinju itu, jikalau itu motifnya adalah dia tidak menginginkan nikmat saudaranya, itu tidak terlarang. Kan prinsipnya kan maaf, kita ingin mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita. Pengen atau tidak, Pak? Halo? Kalau ada teman kita rajin ibadah, ada teman kita diberi kenikmatan oleh Allah, mudah urusan rizkinya, urusan keluarganya, kita kan pengen seperti itu kan? Yang menjadi pertanyaan, boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh adalah ketika kita menginginkan nikmat itu hilang dari saudara kita. Itu masuk dalam kategori ghibthah. Masuk juga dalam kategori falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaknya manusia itu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Yang terlarang, Pak Haji, adalah ketika kita sudah sampai menginginkan nikmat orang lain itu hilang dari saudara kita. Tapi orang punya target seperti tinju, pokoknya ronde ketiga harus apa? Harus tumbang. Nah, ini konteksnya bukan ditinju, tapi dalam konteks yang lain tentunya ya. Artinya kita membangun sebuah spirit, kita punya target-target. Akan tetapi itu juga harus dibarengi, orang punya target, orang keinginan seperti itu. Kalau tidak dibarengi dengan keimanan terhadap qadha dan qadar, itu bahaya, Pak. Saya ingin berkata begini. Dalam kajian akidah kita mengenali sikap orang terhadap qadha dan qadar Allah itu ada 3. Ini saya sampaikan cepat. Yang pertama ada paham namanya kelompok namanya Jabariyah. Jabariyah ini kelompok orang-orang yang mengatakan bahwa kita ini kayak apa itu tergantung Allah. Jadi manusia nggak usah berikhtiar. Kita ini rajin, kita pandai, kita kaya, miskin, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Manusia nggak punya hak ikhtiar. Tapi ada kelompok kedua namanya Qadariyah. Kita kaya, kita miskin, kita kemudian pintar, kita bodoh, itu tergantung diri kita, tidak ada intervensi Allah pada kekayaan dan kemiskinan kita. Ini dua-duanya pada kutub yang ekstrim, bahaya sekali. Tapi satu adalah ini kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsipnya kita melakukan ikhtiar, silahkan, kita punya target, silahkan berikhtiar dengan upaya yang berlapis-lapis, tapi setelah Allah membuat keputusan, terimalah, karena semuanya dalam genggaman Allah, dan apa yang ditetapkan itu adalah yang terbaik. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Sebenarnya masih ada satu poin, yaitu terkait dengan ilaj. Bagaimana terapinya, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Sebelum masuk pada poin yang ke-15, saya ingin masuk dulu kepada ilaj, terapi tentang ujub. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muswar nggak kelihatan? Pak Muswar nggak kelihatan? Sehat. Bagus Pak Haji pertanyaannya Pak Haji.